Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Ramadan, mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2019, Universitas Pembangunan Jaya. Kali ini saya akan mempresentasikan pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Yang pertama, pertemuan 9 tentang beton. Lalu di sini ada persiapan. Persiapan yang pertama adalah semua peralatan untuk pengadukan dan pengangkutan beton harus bersih. Kedua, ruangan yang akan diisi dengan beton harus bebas dari kotoran-kotoran yang mengganggu. Tiga, untuk memudahkan pembukaan acuan, permukaan dalam acuan boleh dilapisi dengan bahan khusus antara lain lapisan minyak mineral, lapisan bahan kimia. Empat, pasangan dinding bata yang berhubungan langsung dengan beton harus dibasahi air sampai jenuh. Kelima, tulangan harus dalam keadaan bersih dan bebas dari segala lapisan penutup yang dapat merusak beton atau mengurangi lekatan antara beton dengan tulangan. Lalu penakaran. Penakaran bahan-bahan penyusunan beton yang dihasilkan dari hasil rancangan harus mengikuti ketentuan yang tertuang dalam pasal 9 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton dan ASTM C.685 Standard Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing serta ASTM .94. Lalu pengadukan. Setelah didapatkan komposisi yang direncanakan untuk kuat tekan tertentu, maka proses selanjutnya adalah pencampuran di lapangan. Komposisinya disesuaikan dengan kapasitas alat aduk. Metode pengadukan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manual dan dengan mesin. Pengadukan manual dilakukan dengan tangan, sedangkan pengadukan dengan mesin memanfaatkan bantuan alat seperti molen atau batching plant. Lalu penuangan adukan. Hal yang perlu diperhatikan antara lain dalam penuangan adukan yaitu yang pertama, campuran yang akan dituangkan harus ditempatkan sedekat mungkin. Kedua, pembetonan harus dilaksanakan dengan kecepatan penuangan yang diatur sedemikian rupa. Ketiga, beton yang mengeras atau yang telah terkotori oleh material asing tidak boleh dituang ke dalam struktur. Pemadatan beton. Pemadatan dilakukan segera setelah beton dituang. Kebutuhan akan alat pemadatan disesuaikan dengan kapasitas pengecoran dan tingkat kesulitan pengerjaan. Pemadatan dilakukan sebelum terjadinya initial setting time. Pada beton, pemadatan dimaksudkan untuk menghilangkan rongga-rongga udara yang terdapat dalam beton segar. Lalu di pertemuan 10 ada bahan bangunan inovatif. Beberapa inovasi material bangunan, berikut ini beberapa inovasi material bangunan yang berpotensi sangat bermanfaat di masa depan. Yang pertama, graphene atau grafena. Kedua, batu bata yang terbuat dari urin manusia. Ketiga, semen glow in the dark. Grafena atau grafena merupakan inovasi material bangunan serupa beton baru yang diciptakan oleh sekelompok ilmuwan dari University of Exeter. Dalam proses pembuatannya, para ilmuwan menggunakan teknologi nano sehingga grafene memiliki kekuatan 2 kali lebih kuat daripada beton biasa, serta 4 kali lebih tahan terhadap air. Yang kedua, batu bata terbuat dari urin manusia. Batu bata yang ramah lingkungan ini merupakan penemuan dari para peneliti asal Binghamton University, New York, Amerika Serikat. Cara pembuatan batu bata ini dimulai dengan pencampuran pasir dengan bakteri yang menghasilkan enzim urase, yaitu enzim yang berguna memecah urea dalam urin. Semen glow in the dark. Material yang dibuat oleh Dr. Jose Carlos Ruben Alfos dari UMSNH of Morelia ini dibuat melalui proses polikondensasi dari bahan material seperti pasir sungai, limbah industri, silika, air, dan alkali. Hasilnya, semen ini dapat memancarkan cahaya berwarna hijau dan biru serta mampu memancarkan cahaya selama 12 jam pada malam hari. Semen ini juga termasuk semen yang tahan lama di mana semen ini dapat bertahan selama 100 tahun. Pertemuan 11 tentang aspal. Aspal, material berwarna hitam atau coklat tua, pada temperatur ruang terbentuk padat sampai agak padat. Jika dipanaskan sampai temperatur tertentu, dapat menjadi lunak atau cair, sehingga dapat membungkus partikel agregat pada waktu pembuatan campuran aspal beton, atau dapat masuk ke dalam pori-pori yang ada pada penyemprotan atau penyiraman pada
perkerasan macadam atau pelaburan. Lalu di sini ada beberapa jenis-jenis aspal. Yang pertama aspal minyak, aspal emulasi, aspal busa, cutback aspal, aspal modifikasi, aspal buton. Sifat-sifat aspal ada 5, yaitu mempunyai daya tahan, kohesi, dan adhesi. 3. Kepekaan dan temperatur. Kekerasan aspal, viskoelastisitas aspal. Lalu di pertemuan 12, harmonisasi antara pengguna jalan dan area perkotaan. Implikasi pertumbuhan kawasan perkotaan harus dapat diimbangi oleh penyediaan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi. Untuk mengoptimalkan infrastruktur transportasi perlu adanya perencanaan jalan perkotaan. Terdiri dari conventional approach, merupakan cara berpikir bagaimana memfasilitasi kendaraan agar bisa dilewati, dan sustainable approach yang mengarah kepada manajemen based. Pertemuan 13 menjelaskan besi dan baja. Besi merupakan unsur terbesar keempat pada kerak bumi. Kelimpahannya di dalam planet yang berbatu seperti bumi, karena begitu banyaknya produksi akibat reaksi fusi di dalam bintang bermassa besar. Senyawa kimia besi mempunyai begitu banyak manfaat. Besi oksida dicampuri dengan serbuk aluminium bisa dipantik untuk membuat reaksi termit, yang sering digunakan dalam pengelasan dan pemurnian biji. Besi membentuk senyawa biner dengan kalsogen dan halogen. Senyawa organ logamnya ialah ferosen, senyawa sandwich pertama yang ditemukan. Lalu ada baja. Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon sebagai unsur paduan utamanya. Kandungan karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1% berat sesuai grade-nya. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atom besi. Pertemuan 14 ini membahas tentang aluminium dan gipsum. Sifat aluminium ini ada beberapa: berat jenis ringan, tahan korosi, penghantar listrik, dan panas yang baik, mudah dibentuk, kekuatannya rendah, namun kekuatannya dapat ditingkatkan. Penggunaan aluminium itu ada 2. Yang pertama ada di lapangan dan di konstruksi. Di lapangan digunakan dalam industri transportasi, lalu di konstruksi untuk membuat kusen pintu, kerangka daun pintu dan jendela, dinding penyekat, kerangka rolling door, atau untuk membuat pagar. Sifat gipsum yang pertama adalah memiliki warna putih, kuning, abu-abu, merah, jingga, hitam. Kedua, keras seperti mutiara, terutama permukaan. Ketiga, kilap seperti sutra. 4, bentuk mineralnya kristalin, serabut, dan masif. Penggunaan gipsum sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan, untuk pelapisi dinding, sebagai bahan perekat, bahan baku kapur tulis, salah satu bahan pembuat semen Portland, lalu sebagai indikator pada tanah dan air. Lalu di pertemuan terakhir ada green material. Kriteria pertama, tidak beracun sebelum maupun digunakan. Kedua, dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan. Dapat menghubungkan kita dengan alam, dalam arti kita makin dekat dengan alam karena kesan alami dari material tersebut. Misalnya bata mengingatkan kita pada tanah, kayu pada pepohonan. 4. Bisa didapatkan dengan mudah dan dekat. 5. Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Macam-macam green material. Yang pertama, ada kayu, bambu, batang jerami, beton rumput, kalsiboard, baja, bata merah, linoleum, bata ringan, cat odorless, kaca insulasi, biological filter speed tank, ferroc, ascrete, dan timbrite.